Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu emiten yang ada rencana untuk mencaplok bank syariah. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih naik lumayan tinggi, tapi secara tren saat ini sahamnya terus bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Auto. Auto hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1055. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Auto trennya masih bergerak downtrend. Sebelumnya bisa kita lihat sempat rebound dari support di sekitar harga 1030. Setelah itu berusaha untuk naik menembus garis EMA 50 dan 150, ternyata gagal break. Saat ini kembali turun menuju harga 1030. Jadi secara tren untuk tren jangka pendek maupun tren jangka menengah, sebenarnya saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan beberapa hari yang lalu memang keluar berita bahwa laba bersih Auto naik 271 kali lipat di tahun 2021. Jadi untuk 2021 pendapatannya juga naik, bisa kita lihat 27% lebih dibandingkan 2020. Dan labanya bisa naik tinggi itu karena tahun 2020 Auto rugi lumayan besar. Jadi untuk tahun 2021 mulai profit sehingga labanya naik sangat tinggi. Tapi bisa kita lihat walaupun laporan keuangannya bagus, secara tren Auto trennya belum bagus. Dalam beberapa bulan terakhir ini malah bisa kita lihat trennya terus bergerak turun. Pada bulan Desember tahun lalu masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan jika kita perhatikan lagi, untuk support kuat Auto sebenarnya di sekitar harga 1000. Jadi sebelumnya pada bulan Agustus sampai Oktober, Auto selalu mendekati support di harga 1000, masih bisa bertahan dan setelah itu baru bangkit dan naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat pada pedagang hari Jumat kemarin walaupun tidak ada kenaikan maupun penurunan, terlihat ini masih distribusi. Dan asing juga jika kita perhatikan terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Auto trennya masih akan bergerak downtrend minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju harga 1030. Dan masih ada potensi untuk lanjut turun ke support kuatnya di harga 1000. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry membeli saham Auto, sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman memang masih bisa spekulatif baik di sekitar harga 1030 sampai 1050 untuk trading jangka pendek. Atau mau lebih aman adalah tunggu di sekitar harga 1000 untuk entry-nya. Tapi ingat, walaupun teman-teman entry, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Dan pertimbangkan untuk cut loss apabila harga 1000 terlewati. Karena apabila harga 1000 terlewati, Auto akan lanjut downtrend dan harga 1000 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PUR. Saham PUR hari Jumat kemarin ditutup turun 0,79% ke harga 625. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu yang lalu PUR sebenarnya masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di sekitar harga 640 dan garis EMA 50 di sekitar harga 635. Tapi dalam beberapa minggu ini berusaha untuk naik di atas harga 650 masih gagal break. 2 hari terakhir ini malah PUR berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan untuk support kuatnya bisa kita lihat di sekitar harga 615. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi resisten kembali. Jadi sebelumnya trennya sudah mulai membaik, tapi ternyata 2 hari terakhir ini bergerak turun sehingga trennya akan mulai sideways cenderung downtrend kembali. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Dan asing juga 2 minggu terakhir ini masih terus distribusi saham PUR. Jadi dari data yang kita dapat, Saya lihat PWR juga trennya masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan.
Jadi masih ada potensi untuk turun menuju harga 615 sampai harga 610. Jadi walaupun awal minggu depan masih ada potensi untuk rebound sementara atau technical rebound setelah penurunan tajam 2 hari terakhir ini, tapi sebaiknya apabila teman-teman mau entry ada tunggu kembali di sekitar harga 610 sampai 615 untuk entry-nya. Jadi walaupun awal minggu depan berhasil rebound tapi gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150, sampai awal juga masih ada potensi untuk balik turun kembali. Jadi tetap karena saat ini masih dekat dengan resisten, jangan paksain beli di sekitar resisten. Jadi sebaiknya tunggu di sekitar daerah support, apabila masih bisa rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Apalagi bisa kita lihat masih ada distribusi saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Pegas hari Jumat kemarin masih ditutup bertahan di harga 1440. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini tren Pegas mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya bisa kita lihat bergerak sangat uptrend pada saat berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi sampai saat ini Pegas belum berhasil naik menyentuh resisten di 1500. Pada saat menyentuh sekitar harga 1455 sampai 1460, Pegas bergerak turun kembali. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 1400, Pegas masih bisa bertahan. Hari Jumat kemarin bisa kita lihat masih sempat naik kembali menyentuh harga 1460, ternyata masih gagal naik di atas target harga ini. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada pedagang hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Tapi asing masih terus distribusi saham Pegas ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Pegas minggu depan masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi memang masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis resisten 1460 saat ini sampai ke 1500. Tapi awal minggu depan saya lihat Pegas masih ada potensi untuk turun kembali mendekati support di 1400. Karena candle hari Jumat kemarin walaupun bertahan tidak naik maupun turun, candlenya candle merah. Jadi tetap harus waspada. Bisa kita lihat sebelum juga sempat ada candle merah bergerak turun. Ini juga ada candle merah. Walaupun ada candle hijau, tapi ternyata masih gagal break dan bergerak turun. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, saat ini Pegas masih sangat layak untuk di hold. Walaupun tren saat ini mulai sideways dan masih ada distribusi, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau saat ini di 1400, Pegas trennya masih aman. Jadi walaupun masih sideways, minimal belum bergerak downtrend, sehingga masih ada potensi untuk rebound dan bergerak naik kembali. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Sen. Saham Sen hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 194. Bisa kita lihat di grafik, walaupun bergerak naik 3% lebih, secara tren Sen untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat downtrend. Walaupun untuk tren jangka pendek mulai sideways karena saat ini Sen masih berada di atas support di harga 190 yang sebelumnya pada bulan Januari sempat disentuh saham ini dan berhasil rebound. Tapi bisa kita lihat pada saat naik mendekati garis EMA 50 atau saat ini di harga 220, Sen masih gagal break dan bergerak turun kembali. Jadi sebelumnya pada posisi bulan Februari, harga 220 masih jauh dengan garis EMA 50. Tapi saat ini garis EMA 50 dengan 220 sudah lumayan dekat. Jadi bentar lagi garis EMA 50 akan berada tepat di 220, sehingga ini akan berubah menjadi resisten yang lebih kuat daripada sebelumnya. Sebelumnya saja bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 220 selalu gagal break. Karena itu mulai bergerak sideways dan saat ini bisa kita lihat memang berhasil bertahan dan mulai bangkit dari support di 190, tapi tetap apabila teman-teman semua punya saham ini harus hati-hati. Walaupun masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali menuju harga 220, selama masih gagal break Sen trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi besar untuk turun menembus support di harga 190 apabila minggu depan masih gagal naik melewati garis EMA 50 ini. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini masih distribusi saham Sen. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound karena harga 190 masih kuat menahan penurunan dari saham Sen, tapi untuk
target terdekat saat ini menurut saya di harga 200. Apabila minggu depan masih gagal naik di atas harga 200, hati-hati adanya reversal trend kembali. Jadi ada potensi untuk balik turun mengetes harga 190. Apabila ternyata support ini terlewati, sen akan melanjutkan downtrendnya. Jadi teman-teman masih bisa hold selama masih bertahan di atas harga 190. Apabila support ini terlewati, pertimbangkan untuk cut loss dan bisa swing trade dengan tunggu di sekitar harga 190 kembali untuk entry-nya dengan target take profit jangka pendek di 200 sampai 220 atau di garis EMA 50-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.